Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum may yabda'u khalqa. Qul katakanlah, hal apakah min syurakaikum, ada sekutu-sekutu kalian. Jadi gini ya, banyak yang mengaku menjadi Tuhan atau banyak umat yang menuhankan hal lain. Nah, menuhankan hal lain itu kan ya mulai dari patung, gerumbul-gerumbul, batu, tempat-tempat keramat, makam-makam nenek moyang, makam orang soleh mereka. Jadi mengkeramatkan itu menuhankan loh ya, hati-hati ya. Gitu. Nah, di masa lalu misalnya menuhankan hal-hal selain Allah, maka Allah memberi syarat tuh. Wes gini aja wes. Baik kamu Fir'aun, baik kamu Namrud, baik kamu Yesus maupun siapapun yang kamu anggap sebagai Tuhan atau mengaku sebagai Tuhan. Gini aja lah, Tuhan itu harusnya ya tidak diciptakan. Tuhan itu syaratnya ya menciptakan lah. Ataupun kalau tidak menciptakan sekurangnya ya tidak diciptakan lah. Itulah. Jadi Tuhan itu ya khalik lah. Jangan Tuhan kok makhluk. Masa Tuhan kok makhluk yang diciptakan. Berarti kan tidak berkuasa atas dirinya. Maka untuk syarat menjadi Tuhan itu ya harus khalik, yabda'ul khalqa bahkan. Jadi ini di atasnya khalik ya. Khalik itu menciptakan, tapi kalau yabda'ul khalqa itu yang memulai penciptaan. Jadi kalau tingkatan yang paling bawah inilah kita makhluk atau yang diciptakan. Lalu di atasnya mungkin ada yang tidak diciptakan, meskipun tidak bisa menciptakan, tapi dia tidak diciptakan, bisa terjadi sendiri, kayak bayangannya teori-teori evolusi dan lain sebagainya. Tapi di atas itu kan ada Tuhan yang menciptakan. Nah, kemudian mungkin ada juga orang yang masih mengaku, saya ini Tuhan saya juga bisa menciptakan, gitu misalnya. Atau manusia mungkin merasa karena dia bisa membuat sesuatu sehingga dia merasa bisa menciptakan. Lalu merasa berhak menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ada lagi syaratnya di atas. Ini ayat ini. Apa? Yabda'ul khalqa. Kalau kamu menciptakan tapi sudah ada yang lebih dulu menciptakan, ya enggak Tuhan kamu. Karena Tuhan itu yang pertama kali menciptakan. Loh, itu. Jadi kalau sekedar diciptakan makhluk dia. Lalu di atasnya mungkin ada yang tidak diciptakan, tapi dia tidak bisa menciptakan. Kayak misalnya yang dibayangkan oleh teori-teori evolusi dan lain sebagainya, Big Bang dan lain sebagainya gitu ya. Yang secara kebetulan ada, mungkin menurut mereka begitu ya. Lalu di atasnya lagi ada yang tidak diciptakan tapi juga menciptakan. Mungkin mereka punya Tuhan-Tuhan yang dianggap mereka menciptakan. Seperti misalnya Nabi Isa yang oleh mereka dibilang Yesus yang membuat burung dari tanah misalnya. Atau manusia-manusia modern yang merasa menciptakan hal-hal hebat zaman ini. Gitu kan? Tapi kan dia diciptakan. Nah, maka syarat yang lebih tinggi lagi adalah dia tidak diciptakan, tapi dia menciptakan. Selain menciptakan, mungkin sudah ada duluan yang lebih dulu menciptakan. Maka Allah itu adalah yang yabda'ul khalqa, yang memulai penciptaan. Jadi sebelumnya tidak ada yang bisa menciptakan. Nah ini.
Maka tantangan Allah dalam surat Yunus ayat 34 ini, "Qul katakanlah Muhammad, hal min syurakaikum." Adakah dari sekutu-sekutu yang kalian anggap sebagai Tuhan itu mayyabda'ul khalqa, yang mampu memulai penciptaan, bukan hanya menciptakan tapi memulai. Karena kalau hanya menciptakan bisa jadi sebelumnya sudah ada yang menciptakan, nggak hebat itu, nggak Tuhan, sudah ada yang duluan. Tapi yang yabda'ul khalqa, yang memulai menciptakan, tsumma yu'iduhu, kemudian mengembalikan dan mengulangi, maksudnya. Ya, mengulangi kembali penciptaan itu ketika ciptaannya itu dimatikan lalu diulangi lagi kembali, diciptakan lagi. Ayo, siapa coba yang bisa begitu? Tantangan ini yang nggak mungkin bisa dijawab atau dipenuhi oleh manusia yang menuhankan hal-hal lain itu. Ya, tapi toh demikian ya tetap aja ngototnya. Yang penting pokoknya begitu, sudah. Maka kul katakanlah Muhammad, Allahu yabda'ul khalqa. Allah yang punya kemampuan, kekuasaan untuk menciptakan permulaan itu. Makanya dalam Asmaul Husna itu kan ada yang al-awwal, ya, yang paling awal, juga al-khaliq, yang menciptakan, yang memulakan, ya, yang batik, yang memulakan, dia memulakan, tidak ada sebelumnya permulaan, tidak ada, yang dia adalah permulaan. Dia adalah alfa dan sekaligus omega. Maka kul katakanlah Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu, dan mengulanginya lagi. Makanya di ayat sebelumnya adalah Allah lah yang yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Kan gitu ya. Allah lah yang yukhrijul hayya, menciptakan atau mengeluarkan dari yang hidup. Menciptakan yang hidup, memulakan yang hidup dari hal yang mati. Dulu kita berasal dari tanah liat. Tanah liat. Tanah liat anggaplah benda mati. Lalu oleh Allah, atas kuasa Allah, diciptakan menjadi kita yang hidup. Lalu nanti kita akan dikembalikan menjadi tanah lagi, tanah liat lagi, menyatu bersama tanah di dalam kubur. Kemudian Allah nanti akan membangkitkan lagi dari tanah liat yang bercampur dengan tulang belulang kita itu. Kejadian permulaan itulah yang yu'iduhu, memulakan kembali, menciptakan lagi, mengulangi lagi. Karena Allah juga yang yukhrijul mayyita minal hayyi. Ya, Allah juga yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, dan dari yang hidup juga bisa mengeluarkan hal-hal yang mati. Kita ini yang hidup juga memproduksi hal-hal yang kotor, mulai dari keringat, ingus, segala macam, ya. Kan gitu. Nah, kalau pertanyaannya duluan mana ayam sama telur, samaan mesti jawab duluan telur, ayam. Kalau saya tanya duluan mana telur sama ayam, samaan jawab duluan telur. Telur anggaplah benda mati, ayam benda hidup. Nah, duluan mana ayam sama telur? Duluan mana? Ayam sama telur duluan mana? Ayam, Gus. Ayam sama telur. Ayam sama telur. Ayam. Ayam. Telur sama ayam? Ya telur. Enggak konsisten gitu. Duluan mana? Curang kata-katanya, Gus. Kalau telur itu dikeluarkan oleh siapa?
Ayam. Ayam. Lah ayam dikeluarkan dari mana? Telur. Nah, terus aslinya itu lah, terus duluan mana dong? Ayam. Loh, ayam katanya. Bukan susunan kata-katanya, Gus. Kalau Gigi menyampaikan duluan telur apa ayam, ya telur. Kalau Gigi menyatakan telur sama ayam, ya telur lagi. Telur lagi mulut aja sama nih. Ayo. Kira-kira Allah menciptakan telur dulu atau ayam dulu? Ayam. Dari mana zaman tahu Gus Ria? Kayak zaman kok kayak menemani Allah menciptakan. Dari mana? Coba duluan mana telur sama ayam dulu diciptakan dulu sama Allah? Kalau menurut itu, Gus, kalau menurut bibit dari Bapak Adam semuanya dulunya kan nggak ada, terus diambilkan dari surga. Semua dari surga itu bukan dari telur, ya dari apa yang sudah hidup-hidup itu. Ya nggak ngerti, bisa jadi Allah bikin dari, kan anggap aja telur itu dari kayak tanah gitu kan, bisa jadi telur itu kayak tanah gitu, kayak batu gitu sama Allah lalu diciptakan, ya Allah alam kan. Kalau kita melihat di sini yang ayat sebelumnya itu yang kita pelajari dari ayat 31, itu kan Allah wa yukhrijul hayya minal mayyiti, dan Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Berarti memang Allah menciptakan semuanya itu dari benda mati dulu. Kan gitu. Berarti sangat mungkin kalau manusia diciptakan dari tanah, ya dulu dari tanah dulu. Nah, sekarang aslinya kita itu tergantung bagaimana, apakah ayam dulu atau telur dulu, bisa jadi telur dulu, Allah alam ya. Tapi Allah berkuasa untuk menciptakan dua-duanya, mau dari telur dulu atau ayam dulu, wallahu a'lam. Kenapa? Karena kalau memang Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam yang hidup, berarti kan itu sudah membuktikan dua hal tuh. Nah, Allah menciptakan Nabi Adam dari yang mati, yakni tanah liat. Kemudian Allah menciptakan Hawa yang hidup, ya Hawa dari Nabi Adam yang hidup. Jadi dua-duanya sangat mungkin. Makanya tantangan Allah di sini bagaimana? Fa'anna tu'fakun. Kok kamu masih dipalingkan itu loh, dengan dasar apa? Kamu. Makanya pertanyaan saya kemarin kan tidak terjawab oleh semua manusia. Manusia yang merasa ahluha qadiruna 'alaiha. Dan penduduk bumi merasa bahwa mereka berkuasa atas bumi, termasuk merasa berkuasa atas hidupnya, atas telinganya, atas kakinya, matanya, kan gitu. Loh, kamu itu loh pertanyaan saya kemudian. Kalau kamu merasa bahwa kamu berkuasa atas tubuhmu karena merasa memiliki tubuhmu, pertanyaannya, memiliki itu kan berawal dari membeli, membuat, diberi, atau nemu. Lah sampean itu diberi siapa, membeli dari siapa, nemu dari mana, atau buat di mana? Tubuhmu, perutmu, matamu, telingamu, kakimu, ginjal, paru, jantung, dan kapan nemunya? Kok terus merasa berkuasa penuh atasnya itu loh? Bukan. Itu casing sampean dan saya itu kayak rumah kontrakan yang kita sewa, dipinjemi sama Allah. Jadi roh kita ini ngontrak di rumah itu dengan perjanjian silakan dirawat, nanti kembalikan dalam keadaan utuh tidak berdosa, utuh tidak kotor oleh noda perilaku maksiat. Begitu. Nah, manusia ini kadang keliru senggo, keliru sangka, merasa bahwa itu miliknya utuh, gitu kan? Milkut tamam istilahnya, milik sepenuhnya. Siapa? Akhirnya ya diatur menurut karepe dhewe. Balik kepada Allah, kontrakan ini dedel duel, banyak dosa, disiksa ruhnya. Nah, sehingga
kembali ke sini ini, manusia supaya tidak kebablasan merasa ada sekutu selain Allah, supaya tidak kebablasan bahkan kadang ada yang merasa menjadi Tuhan untuk dirinya, maka ingatlah, kamu itu bisa memulai penciptaan. Qul katakanlah hal min syurakaikum may yahdi illal haq. Lalu apakah di antara sekutumu itu, katakan Muhammad, ada tak yang bisa membimbing kepada kebenaran? Qul katakanlah Allahu yahdil lil haq. Hanya Allah yang bisa membimbing kepada kebenaran. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqu an yuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda. Atau manakah yang lebih berat diikuti sekarang? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang atau pihak atau sesuatu yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing, yang bisa kamu ikuti? Fama lakum kaifa tahkumun, maka bagaimana kamu kok berbuat demikian itu? Bagaimana kamu bisa mengambil keputusan ketika jelas-jelas Tuhan atau sesuatu yang kamu ikuti itu tidak mampu memberi petunjuk apapun, gitu loh ya. Nah, di sini kita jelas diberi arahan sama Allah itu. Bagaimana kita mendidik diri kita untuk berpikir secara logis. Islam itu diajak berpikir logis, betul ya. Maka di sini wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Maka tidaklah mengikuti manusia itu kecuali prasangka, kecuali dugaan-dugaan semata. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Sungguhnya prasangka itu tidak memberi manfaat, tidak berguna apapun terhadap sesuatu, tidak ada. Lah ini gini dulur. Zaman sekarang itu kan juga begitu ya. Si ulama A, ulama B, ulama C, ulama D, ulama E menawarkan kebenaran. Satu viral di bidang ini, satu terkenal di bidang ini, satu alim di bidang ini. Lalu sampean sebagai penikmat kan juga begitu. Oh kayaknya ini, oh kayaknya ini. Kayaknya ini lebih bagus deh, kayaknya lebih bagus. Lah kayaknya itu loh, zon. Nah, prasangka, hanya dugaan-dugaan saja. Iya. Jadi, makanya di situ disebut, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, wa intuti aktsara man fil ardi, yudillu ka'an sabilillah. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan kebenaran. Iyat tabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Mereka tidak mengikuti kecuali mengikuti prasangka. Coba dibuka di surat Al-An'am ayat 116. Enggak. Sudah ketemu? Al-An'am ayat 116. Tadi yang belum baca, silakan gantian. Izin Gus. Mas Trisnario, silakan. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah prasangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Suun Gus. Ya, jadi di situ disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti, dan jika kamu mengikuti aksara kebanyakan manfil ardi, orang di muka bumi itu, ya, yudilluka, mereka akan menyesatkan kamu. Ansabilillah, dari jalan kebenaran. Kenapa? Karena iyat tabi'una, mereka itu tidak mengikuti illa dhanna, kecuali ya prasangka-prasangka, penafsirannya masing-masing. Oh, menurut kitab ini, menurut kitab itu, menurut mazhab saya, menurut mazhab itu.
Illa yakhrusun, bahkan sebagian di antara mereka malah kebohongan-kebohongan yang mereka ini kan gitu. Nah, gitu loh ya. Jadi ya sama sekarang saya dan sampean kan misalnya bertanya kayak kemarin tentang pendapat sholat Jum'ah, pendapat tentang apa. Oh, menurut mazhab ini begini, menurut mazhab itu begini, menurut mazhab ini begini ya. Sampean kan kemudian dihadapkan pada pilihan-pilihan. Lalu sampean memutuskannya berdasarkan apa? Gitu kan? Tidak boleh mengatakan oh Syafi'i jauh lebih benar daripada Hanafi, oh Hanafi jauh lebih benar daripada Maliki dan seterusnya, Hambali dan seterusnya. Ya itu kembalinya kepada keyakinan sampean di dalam memastikan. Nah, para ulama yang mengikutinya baik Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah itu juga semuanya memiliki dasar masing-masing. Nah, dalam konteks seperti ini, kembalinya sampean adalah kepada intuisi sampean di dalam memilih kebenaran itu. Sehingga hati-hati betul, jangan sampai hanya berdasarkan dzon. Karena itu tadi, yang banyak belum tentu benar tuh loh, ini loh. Wa may yattabi'u aktsaruhum, kebanyakan mereka. Lah kalau sudah bilang kebanyakan kan mayoritas. Apalagi ditegaskan dalam surat Al-An'am ayat 116 tadi, kebanyakan. Gitu. Itu inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Dan kebanyakan dari dzon itu tidak bermanfaat apa-apa. Innallaha alimun, sungguhnya Allah lah yang maha mengetahui bima yaf'alun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Sehingga sekali lagi mayoritas itu tidak memberi kebenaran apapun. Ada memang hadis begini, ikutlah kamu terhadap yang banyak supaya kamu benar. Itu pada saat itu kondisinya adalah kondisi di mana Rasulullah Muhammad SAW di antara para sahabat yang benar. Nah, ada sekelompok kecil orang yang nyelisih dari para sahabat. Maka yang benar adalah para sahabat yang banyak itu, yang masih ditunggui Rasulullah itu. Bukan mayoritas yang sekarang, beda konteks ya. Kalau sekarang ya pakainya ayat itu, karena kebanyakan orang sudah merasa paling benar sendiri-sendiri. Makanya hati-hati ya. Karena kita ada di masa yang mayoritas belum tentu benar. Gitu. Apalagi kepentingan-kepentingan sudah sangat mempengaruhi, karena itu hati-hati. Oke, monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Ada? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ingin menegaskan begini ya, sebelum kita akhiri kajian kita. Jadi sekali lagi supaya kita mantap bertuhankan Allah, gitu ya. Itu ayo merasa bahwa kita ini bukan milik kita. Itu yang paling utama. Kita ini makhluk. Makhluk itu berarti sesuatu yang diciptakan. Diciptakan oleh siapa? Ya Khalik. Nah, Khalik kita, yakni Allah, itu tidak hanya Khalik sebagai pencipta, tapi yabda'ul khalqa, yang memulai penciptaan. Di situ kita akan insya Allah pelan namun pasti, sedikit demi sedikit, menjadi orang yang kemudian merasa dimiliki, tidak punya kuasa atas diri kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita. Mudah-mudahan dengan begitu nanti konsep dasar itu yang akan membimbing kita kepada dimudahkan Allah, diringankan Allah untuk pasrah. Untuk gampang kalau diminta Allah harta kita, tenaga kita, waktu kita. Karena kita merasa bukan milik kita gitu loh. Kemarin yang saya ajak untuk bikin analogi penjaga gudang itu. Jadi harta kita, tenaga kita, nyawa kita, waktu kita itu gudangnya Allah, milik Allah. Apalagi dalam surat At-Taubah ayat 100
dalam surat As-Saff ayat 10-12, kita itu sudah berjual beli ketika teken menjadi orang beriman, akan menyerahkan harta, jiwa, raga, tenaga untuk Allah, nanti dikasih imbalan, ampunan dan ridhonya di surga sana. Ya sudah, berarti ini bukan milik kita. Nah, begitulah sesungguhnya substansi dari menuhankan Allah itu, ya, ya. Kemudian yang kedua di sini, hari ini kita mempelajari juga bahwa Tuhan itu memberi hidayah. Jadi kalau ada yang tidak mampu mengarahkan kepada hidayah, ya jangan diikuti, termasuk nafsu kita. Yang ketiga, bahwa kebanyakan manusia itu mengikuti dzon, hanya prasangka, perkiraan-perkiraan saja, menurut saya, kan begitu ya. Jadi saya ini ulama yang punya otoritatif untuk menafsirkan ini, itu, dan lain sebagainya, karena saya ahli Nahwu, soro, batik, bayan, mantek, ma'ani, balaghah. Saya ahli tafsir, saya ahli ini, karena saya itu memiliki otoritas untuk menafsirkan ini yang paling benar, hukumnya begini, dan sebagainya. Ya, that's yours, monggo aja silakan. Tapi ingat bahwa kebanyakan manusia itu hanya berdasarkan ton itu. Lalu yang keempat, kita dapat pelajaran hari ini adalah mayoritas tidak menentukan. Jadi kuantitas yang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Bukan ukuran kebenaran. Karena bisa jadi, kata Allah, apa yang kamu lihat benar dan baik itu buruk untukmu. Apa yang kamu suka itu bisa jadi buruk untukmu. Apalagi ada juga apa yang tidak kamu sukai bisa jadi itu adalah huwa khairul lakum. Hati-hati dalam menentukan siapa atau apa yang akan kita ikuti menjadi guru atau pembimbing kita dalam menjalani mengarungi kehidupan ini. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Dan Sabtu seru, ini sudah 15 hari menjelang Ramadan. Ayo kita siapkan fisik maupun mental kita untuk mengarungi Ramadan dengan penuh ibadah, dengan penuh dakwah, dengan penuh sedekah, dengan penuh tarbiyah, dengan penuh jadi semangatnya siapkan sekarang. Maufiroh, ayo kita siapkan sejak sekarang. Kurangi aktivitas dunia pada bulan-bulan Ramadan itu, siapkan sejak sekarang, dipenuhi itu lumbungnya supaya nggak banyak keluar-keluar, supaya kita benar-benar menyambut tamu agung kita dengan sukacita dan kesiapan untuk mengarunginya dalam penuh rahmah dan ibadah. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Amin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i minhum. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma qadayt wa qina syarra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna lid-din man tanzimu man hadayt tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfir. Amin. Allahumma daf'ana al-bala wal waba wa qadil hasdina min al-jinni wa syaitan syaitan kufar rabbana natina wa lin. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin Allahumma. Amin. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك Amin. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اللهم انصرنا على المنافقين اللهم انصرنا على المشركين اللهم انصرنا على المتكبرين اللهم انصرنا على المحسنين Amin. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون بسرعة Amin. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومنذرين وتنصرنا على القارئين Amin. وعلينا باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدك وتلمطر وتدفق Amin. اللهم افرغ لنا الصبر وثبت مننا فانصرنا على الكافرين اللهم فاتر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب القلوب. Amin. أعوذ بالله من جود البلاء والوباء درك الشقاء والسر والشماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. Amin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا حسنة وبفضل الله والآخرة والأزواج والذرية والأصحابنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma rahamna bil wabarakatuh. Qur'an. Wa